Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La'allallah astujiba du'a'ana. Berikutnya insyaallah kita akan lanjut mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizbah Bukhari al-Jufi rahimahullah ta'ala. Ayat-ayat bagian akhir Al-Baqarah 284 sampai 286 kepada pembaca silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Nah, masyaallah, jazakallahu khairan. Yang belum buka mushaf ambil dulu. Yang sudah buka. Yang belum megang mushaf ambil dulu. Anda sing ngantuk enggak ini? Ambil mushaf dulu. Ayat yang ke 284 sampai akhir 286. Lillahi milik Allah. Ma apa saja yang fis samawati di langit, jumlahnya 7. Tata surya yang dikenal terpelajari itu hanya berada di tengkuratnya langit yang satu. Andaikan orang mampu menempuh perjalanan bumi yang dipijak sampai langit pertama itu butuh waktu 500 tahun. Siapa yang punya umur sepanjang itu? Luar biasa kerajaan Allah. Bumi yang kita pijak dibanding benda-benda langit itu kelasnya hanya sebutir biji jeruk. Jadi bumi yang kita pijak itu hanya 11 ukuran biji jeruk di tengah-tengah bintang-bintang yang ada di alam raya. Nah, sementara kita seperti apa? Alangkah kecilnya. Makanya tawaduklah. Enggak ada yang disombongkan. Terlalu kecil kita semuanya. Semuanya milik Allah. Demikian juga wa ma fil ardi, apa saja yang ada di bumi. Bumi yang kecil kita belum pernah bisa menjelajahi. Yang kadang kita suruh lari 1 kilo saja wis mengkis. Apa yang kita andalkan? Bahkan ada yang lumpuh, bahkan ada yang nggak bisa bergerak. Walaupun kaya raya nggak bisa bergerak, apa fungsinya kekayaan? Apalagi nyawa copot, kaya juga tidak bisa menolong nyawa. Sementara dia akan lunglai di depan Allah Ta'ala. Sadari semuanya milik Allah. Wa in tubtu, dan jika kalian menampakkan ma apa saja yang fi anfusing pada diri-diri kalian, yang terbersit di benak itu kalian tampakkan, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan. Sing males-males tadi sudah doa bangun tidur belum? Ada yang begitu duduk ngantuk, tadi sudah doa belum? Doa bangun tidur. Jaminannya bangun tidur doa, wudhu, sholat itu dibikin etes. Tapi kok luyu ngantuk, kira-kira penyebabnya apa? Kira-kira dongone ra tenanan. Kesadaran kita kembali belum siap ya. Karena kita akan segera kembali kepada Allah, hidup itu untuk cari bekal. Ayo donga dhisik. Termasuk donga Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir, untuk syukur, untuk bisa memperbagus. Jangan loyo-loyo. Ayo simak ayatnya. Ini firman Allah zat yang agung, jangan disimak sambil lunglai. Simak dengan penuh konsentrasi. Jika kalian menampakkan apa yang ada di benak kalian atau kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah. Bila kita baca beberapa tafsir, makna yuhasibkum di sini adalah yukhbirkum. Tulis. Yukhbirkum, tulis. Apa maknanya yukhbirkum? Allah akan kabarkan. Yang ada di benakmu itu ini. Konangan kabeh. Lek manusia tidak bisa menebak apa yang di benak orang lain. Bisakah kita menebak apa yang di otak A, B, C? Tidak ngerti.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang ada di otak kita dan semua makhluk, sampai disembunyikan sing paling sembunyi, semuanya diketahui oleh Allah. Yang terbesit di benakmu api iki konangan, elek iki konangan. Gak ada orang yang bisa lolos dari pengetahuan Allah Ta'ala. Kenapa? Yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisab. Artinya Allah akan menghabarkan, dibongkar isi otakmu itu ini. Apa yang hendak kita sembunyikan? Makanya tugas kita mengikhlaskan diri. Karena itulah jalan keselamatan. Orang punya kejahatan disembunyikan, merasa aman itu ketika orang tidak tahu isi hati, isi otak. Lah Allah itu akan tahu kita mau sembunyi kemana. Makanya tidak ada keselamatan kecuali harus mengikhlaskan diri. Makanya mikirnya yang positif, termasuk hasad hilang. Artinya kita mampu mengendalikan. Bukan hilang itu enggak enak sama sekali, gak iso. Semua orang itu diuji adanya hasad, tapi dikendalikan. Wah ini gak oleh, Allah tuh tahu. Sampai saya wujudkan seperti apa nanti resikonya. Iya kendalikan. Apa tadi mana yuhasibukum yukhbirukum. Allah akan menghabarkan, bongkar kabeh. Jangan dikira ada orang yang bisa lolos. Tak delik ini rakonangan. Ya. Tak delirin nek konangan, gak ada, semuanya pasti ketahuan. Itu makna yuhasibukum bihillah. Fa yaghfiru liman yasha, maka nanti Allah akan mengampuni kepada siapa yang Ia kehendaki. Wa yu'adzibu may yasha, dan Allah akan menyiksa kepada yang dikehendaki. Pertanyaan, apa yang terbersit di benak itu sudah dituntut? Apa yang terbersat di benak itu sudah dituntut, baik maupun buruk? Apa saya jawab? Angkat tangan. Ya, apa yang bisa jawab? Apakah yang terbersit di benak, entah baik maupun buruk, itu sudah dituntut? Ada yang jawab? Jamal yang jawab. Iya Mar, kamu kan tonggonit Jamal. Ada hadis berikut demikian. Innallaha tajawaza li an ummati ma hadatsat bi anfusuha malam tatakallam au ta'mal. Sesungguhnya Allah meninggalkan, artinya memaafkan, tidak menuntut untukku akan umatku apa yang terbersit di benaknya. Kalau gitu belum dituntut. Malam tatakalam, selagi belum ia bicarakan, au ta'mal, sebelum ia kerjakan. Itu cuma sebatas lintasan saja. Betul, Allah menghisab, punya mana mengetahui. Apakah akan dituntut lintasan-lintas itu? Dan sering orang itu punya lintasan elek, berpotensi terjadi di masyarakat, apalagi mendekati hari raya. Orang sama berbenah, dandani omai, dandani anune. Ketika tetangga merasa, omai apik, kendaraannya anyar, sandangannya mahal-mahal, jame tok buah 5 juta. Udah aku 50.000 kena tinggi jam 5 juta kaya ngopo apik dibanding 50.000. Seringnya bila tetangga seperti itu, di benak tetangga yang miskin ada kilasan rasa apa? Yo sugih ngupuyul. Salah atau betul bersitan seperti itu? Jelas salah. Itu diketahui oleh Allah. Tetapi itu belum dituntut apabila hanya bersitan saja.
Makanya karena Allah itu tahu di tok-tok nih itu nanti akan bisa terungkap, maka segera ganti pemikiran yang lain. Apa pemikiran yang lain? Semoga semuanya halal, semoga semuanya niatannya beribadah. Semoga kalau untuk pribadi kayak begitu sedekah lebih banyak lagi. Semoga dia termasuk orang yang bisa menyukuri dengan fasilitas yang luar biasa. Semoga ibadahnya semakin kuat, semakin baik kepada tetangga. Ya podo-podo bersitan, alihkan saja kepada yang positif-positif saja. Itu hikmahnya ke sana. Akan dihisab itu. Mananya Allah akan kabarkan. Dituntut apa enggak? Sudah kita sampaikan tadi. Selagi belum diucapkan, selagi belum diamalkan. Ucapan amalan apa? Nah, siapa tahu ini. Ucapan lisan atau amalan badan. Nanti sudah mulai dihisab. Atau ucapan yang lain, perbuatan yang lain. Siapa bisa jawab? Ton, kamu bisa jawab kan? Karena ucapan itu macam-macam. Ucapan lisan, perbuatan badan, atau yang lain. Jin, kayaknya kamu bisa jawab. Tak duga bisa. Daripada tak duga ndak iso. Podo-podo menduga, duga saja bisa. Bisa tadi? Ayo jawab. Ucapan hati, perbuatan hati. Karena orang itu berangkat dari hati, ya kan? Yuk, hati sebi berangkat dari hati bi. Ala inna fil jasati terus no. Banter tuh mak klise-klise nggak kerungu aku. Sudah bacakan samuhara. Ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kulluh wa idza fasadat fasadal jasatu kulluh ala wahya al-qalbu. Ketahuilah di badan manusia ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, baiklah perilakunya. Bila segumpal darah itu jelek, jelek juga perilakunya. Apa sih segumpal darah itu? Jawab, hati. Kalau gitu apa kerja hati? Karisma. Apa kerja hati? Macul. Iya, kerja hati kok macul ya. Munding lu berarti sudah siap jawaban. Gedek-gedek. Apa kerja hati? Himmah, irada, qasdu, niat, azm. Niat kan? Itu kerja hati. Nanti apabila hati sudah bekerja, yaitu diniatkan menggunakan bahasa an-niyatu, al-qasdu, al-iradatu, al-masyiatu, al-azmu, al-himmatu, itu kan sinonim saja kan kata-kata itu, walaupun masing-masing punya nilai keistimewaan, tapi secara global itu sinonim. Lafadz beda tapi maknanya sepadan. Jadi kilasan baik atau tidak baik sebatas kilasan di pikiran itu diketahui oleh Allah, nggak ada yang bisa lolos. Makanya orang yang bertakwa akan mengendalikan kilasan yang ada, sing apik yang dikembangkan, sing elek yang dikendalikan, dan itu nanti akan baru dihisab, dalam artian akan dituntut, akan dibalas apabila itu sudah masuk pada wilayah kerja. Kerja apa? Din. Kerja apa, Din? Loh, iya toh. Kerja kerja hati, niat. Niat sudah ada nilainya belum? Udah dibaca di Arba'in Nawawim sudah kan? Cerita masalah pencatatan
Barang siapa yang punya himmah baik, himmah niat tak wis satu kebaikan. Bila dikerjakan 10 kali, 700 kali, kelipatan tidak bisa dihitung. Itu himmah tok. Bila orang itu punya himmah jelek, belum ditulis. Niatan elek urung ditulis. Bila dia mewujudkan cukup dosanya satu itu satu. Bila dia bisa mengendalikannya, sekarang pertanyaannya, niat elek kok enggak situ nyapo? Mungkin aku gak selera, berarti gak ada nilai baik atau nilai buruk. Syirku saya kerjakan tapi ada halangan, sudah ditulis satu kejelekan. Saya tinggalkan karena saya takut kepada Allah ini membahayakan. Nah, bisa menghentikan itu satu pahala. Ada kan perinciannya? Ada perinciannya. Ada perinciannya. Dan itu butuh didalami hadisnya itu di Arba'in Nawawi. Ada pensyarahannya. Itu tadi tentang makna yuhasibukum, yukhbirukum. Maka berkaitan apa yang Allah ampuni, apa yang Allah siksa, itu nanti bila sudah masuk kepada langkah berikutnya, masuk kepada niat apik atau elek. Untuk mukmin walaupun punya niatan elek, selagi itu dia tidak melakukan kesyirikan dan semisal, itu berpotensi diampuni. Adapun buat orang musyrik, munafik, murtad, murtabe atau musyakin, orang yang ragu, orang yang syakun, orang yang ragu, itu berpotensi akan dituntut. Maka masyiah Allah ini akan berlaku. Siapa yang dapat masyiah ampunan, siapa yang dapat masyiah hukuman, itu ada kriterianya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah kepada segala sesuatunya itu maha kuasa. Amana rasulu, rasul beriman, bima unzila ilaihi, pada apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbi, dari Allah Rabbnya. Quran turun, iya. Jibril turun, iya. Perintah larangan turun dari Allah, iya. Termasuk Allah membuat ketetapan, tahu isi hati, ya sudah, tak imani. Demikian juga wal mu'min, orang beriman pun juga mengimaninya, sehingga akan menata kepada kebaikan ia kembangkan, kepada keburukan ia kendalikan. Makanya sikap dia menghadapi maha kuasanya Allah, ya sudah, samina wa ata'na mastata'na ghufranak. Saya siap dengar apapun yang Allah tetapkan. Saya siap taat apapun yang Allah perintahkan. Saya kerahkan segenap kemampuan. Saya mohon ampun karena banyak kekurangan. Ini sikap mukmin. Raditu billahi robba, wa bi islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi tidak usah protes terhadap maha kuasanya Allah. Imani saja, masing-masing itu ada hikmahnya. Karena berkaitan asbabun nuzul tentang ayat ini, itu ada sebagian yang punya ungkapan, kalau sing njelimet diketahui akan dihisab, sing selamat ya sopo, dicorong ngono praya ciloko. Ini ada kesan pembangkangan. Sing njelimet kayak begitu ketahuan oleh Allah akan dihisab. Siapa yang bisa lepas dari kilasan jelek? Kalau kayak begitu dihisab, sing selamat sopo. Ini punya nada apa? Nada apa sih? Nada G atau nada F? Lo belajar do re mi fa sol la si itu dijawab nada D, nada G. Nada apa? Wah, Rafa, nada apa? Loh, nada pembangkangan. Diketahui kabeh dihisab yang selamat ya sapa. Ini nada apa? Nada pembangkangan. Akhirnya Rasul menegur, "Loh aja ngono.
Siapa yang bisa keluar dari lingkaran maha kuasanya Allah? Gak kena tok protes, tapi ambillah hikmah. Kenapa kamu gak mengatakan amantu billah, raditu billah? Setelah itu diambil hikmahnya, karena Allah membuat ketetapan gak ada yang sia-sia. Ini penataan pikiran yang luar biasa, kita dibimbing seperti itu. Kullun amana, masing-masing beriman billah kepada Allah dengan segala maha kuasanya, dengan takdir-takdirnya. Apik syukurilah, elek sabarilah, karena hikmahnya begitu. Wa malaikat, iman kepada malaikatnya, diantaranya dicatat ngati-ngati. Wa kutubi, iman kepada kitabnya, semuanya telah diungkapkan pada kita sebagai pembimbing. Wa rusuli, semuanya iman kepada rasul sebagai perwujudan kitab di dalam realita. Apa? Kitab sing so jalan-jalan? Jawab. Ton. Mana? Sultan. Kitab yang bisa jalan-jalan apa ton? Perilaku Rasul itu kitab yang berjalan. Perilaku Rasul itu perwujudan Al-Quran. La nufariku, kami tidak memisah-misahkan baina ahadim mirusuli, di antara seseorang akan rasul-rasulnya. Umatnya A tunduk pada rasulnya, umatnya B ikut pada rasulnya. Masing-masing punya kelebihan di masanya. Semuanya saya imani global. Untuk mengimani terperinci, ya kita sebagai umat Nabi yang terakhir ikut apa yang telah dicontohkan rasul terakhir untuk kita, bukan mengikuti rasul yang dulu. Wa qalu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini sikap menghadapi ketetapan Allah. Saya dengar, saya taat. Mastata'na ghufrana. Itu termasuk Allah mengetahui apa yang di benak seseorang akan dihisab, dikabarkan. Ya sudah, sami'na wa ata'na. Memang kau memiliki semuanya, kau maha kuasa, kau maunya begitu, ya sudah, saya manut. Sami'na wa ata'na. Akan saya kerjakan mastata'na, semampu kami. Kami banyak punya kekurangan, ghufranaka, ampuni kami. Ini sikap ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ada 4 sikap, sami'na wa ata'na, mastata'na, ghufranaka. Untuk lafadz mastata'na ini menggunakan ayat berikut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuan. Maka dengan kata ini, sami'na wa ata'na ghufranaka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini membimbing kepada kita dengan 4 langkah. 1 sami'na, 2 wa ata'na, 3 mastata'na, 4 ghufranaka. Ulangi Fit, 4 langkah itu apa Fit? Terhadap ketetapan Allah, termasuk Allah mengetahui apa yang ada di benak manusia dan akan dihisab. Sikap kita dengan 4 kata di atas, apa Fit 4 kata itu? 1, 2, 3, 4, fadl. Sami'na, terus wa ata'na, terus apa? Jen, kamu mau bantu Jen ya? Apa Jen? Oh, gedek-gedek. Wah, ditarik rabi ya gedek-gedek ya. Cu. Ghufranaka kari dewi, sing gak belum ghufranaka. Yang ketiga, apa lang? Mastata'na. Yang keempat, ghufranaka. Itu sikap yang dibimbingkan. Sikap kita menghadapi ketetapan Allah tadi, termasuk ketetapan Allah, tahu ya apa yang di benak dan akan dihisab, diungkapkan. Bila masuk kepada niat, nanti sebagian diampuni, sebagian akan dituntut sesuai dengan konsekuensi niat yang ia niatkan apa. Maka sikap kita adalah sami'na wa ata'na mastata'na ghufranaka. Karena kita banyak punya kelemahan, ya kita banyak minta ampun.
Diperinci tentang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini mendorong nanti untuk doa. La yukallifu tidak membebani Allah nafsan pada diri untuk berkarya illa kecuali wus'ah sesuai kadar kemampuannya. Laha untuk setiap diri maka sahabat mendapatkan apa yang ia kerjakan, ketaatan balas dengan kebaikan. Wa alaiha dan akan menimpa kepada diri maktasabat kejelekan yang ia kerjakan. Karena manusia itu punya keterbatasan, sementara balasan itu pasti. Makanya kita butuh berdoa supaya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa secara umum adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Faris, mana Faris? Kamu tadi sudah doa Allahumma a'inni ala dzikrika atau belum? Oh, belum ya untukmu. Ya Riz doa nih. Allahumma ini terus no. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Termasuk zikir pagi itu. Ya Allah bantu saya untuk zikir padamu, syukur kepadamu, memperbagusi ketaatanku kepadamu. Termasuk bagian dari zikir pagi. Itu penting itu. Kita itu tugasnya berat, tapi kemampuan terbatas. Makanya kita berdoa. Doa di sini adalah Rabbana ya Allah Rabb kami, la tuakhidna jangan kau tuntut kami. Inna sina bila kami lupa. Allah mengatakan iya. Au akhton atau kami salah di luar kemampuan. Allah menjawab iya. Ini jawaban dari Allah. Makanya renungi doa ini. Ketika berdoa renungi. Rabbana la tuakhidna inna sina aw akhtana. Ketika mengatakan amin, betul-betul yang sungguh. Karena kita itu banyak lupa, banyak kesalahan. Rabbana ya Allah Rabb kami, la tahmil jangan kau bebani alaina kepada kami isron beban yang berat. Kama sebagaimana hamal tau engkau bebankan alal ladina pada orang-orang yang min qablina sebelum kami. Beban orang dulu itu berat-berat, kita enggak sekuat mereka. Kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah jangan kau tugasi saya tugas yang abot kaya wong sing dhisik-dhisik. Allah mengatakan iya. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Ya Allah jangan sampai kau tuntut kami apa yang kami tidak mampu. Allah menjawab iya. Makanya kita wajib punya tugas mengerahkan segenap kemampuan. Bila sudah mentok pancen gak iso tenanan, misalnya mau haji wis kumpul nabung nanti mati pokoknya nggak ngelumpuk, ya sudah, itu namanya sudah mengerahkan semua kemampuan sampai waktunya habis belum ada, ya sudah, Allah tidak akan menuntut dan Allah sudah memberikan pahala sempurna. Kenapa? Niat dan kerjanya. Wa'fu anna ya Allah maafkan kami, Allah jawab iya. Wa'fu lana ampuni kami, Allah jawab iya. Warhamna ya Allah rahmati kami, Allah menjawab iya. Anta maulana engkau adalah Tuhan kami, kepadamu kami mengadu. Makanya fansurna tolong kami alal qaumil kafirin atas bahayanya orang kafir. Selesai ayat yang ke-83, 283 sampai 286 surah Al-Baqarah. Bimbingan luar biasa ayat di atas. Sekarang masuk pada pembacaan hadisnya, baca sampai habis. Babun wa in tubtu ma fi anfusikum wa tufu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi sudah kita sebutkan. Bab yang berikutnya amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbih. Walaupun Abbas isran punya makna ahdan, ikatan janji ya berat. Yuqalu ghufranak punya makna maghfirataka. Ya Allah, saya betul-betul mengharap ampunan. Itu sebagai masdar. Waghfir lana maka ampuni kami. Sudah pembacaan ayatnya,
berada di 2 bab. Sekarang 2 hadis baca. Hadasana pertama, hadasana kedua, natafadhal. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا وفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحدائي عن مروان الأسفري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها أصغت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية. Terus kata sani terakhir. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala wa qala Ibnu Abbas isron ahdan. Sudah kata sani yang kedua. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Rawhun qala akhbarana Syu'batun an Khalid al-Haddai an Marwana al-Asfari an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ahsibu bin Umar Ahsibu ibna maf'ul bih. Ahsibu ibna Umar in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu qala Nasakhatha al-ayatu allati ba'daha. 2 hadis kita baca masing-masing dari Ibnu Umar, seorang sahabat. Kata beliau, annaha sesungguhnya ayat ini wa in tubtu ma fi anfusikum wa tukhfu yuhasibillah itu qad nusikat dihapus. Lafaznya wa in tubtu ma fi anfusikum, mana penghapusnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan berikutnya. Hadis yang terakhir juga sampai Ibnu Umar, lafaz ayat in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu qad nasakhata menghapusnya al ayatu pada sesudahnya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa makna nasakhat di sini? Sering dijumpai nasah. Bila kita buka beberapa penafsirannya, di antara menggunakan bahasa Arab, bahasa orang dulu, kata nasakha itu litakhsis, untuk pengkhususan. Apa Din? Din, mana? Kamu dekat saya koroton deliknya. Tak golek iki. Taksis. Apa makna pentaksisan, pengkhususan di sini? Nasah sering menggunakan makna taksis. Itu dikhususkan. Pemikirannya begini. Allah zat yang Maha Tahu. Sampai yang paling sembunyi di bersitan jiwa. Kemudian apa yang Allah ketahui yang ada di bersitan jiwa dikhabarkan. Nanti akan berubah jadi amalan apa ndak berangkat dengan himmah pekerjaan hati. Ia niatkan niat apik atau niat buruk. Kemudian sebagian akan diampuni, sebagian akan dituntut. Taksis kepada orang yang punya sikap, pengkhususan itu bentuknya seperti apa? Kepada orang yang punya sikap 4 hal. Apa tadi 4 hal? 1, sami'na. 2, wata'na. 3, mastata'na. Mengerahkan segenap kemampuan nganti nggak habis daya. Yang keempat, ghufranak. Khusus untuk orang ini mendapatkan pengampunan walaupun punya dosa dan hilang kemampuan, karena dia simbol ahli tauhid. Tapi kepada orang yang tidak punya sikap ini, tidak punya sikap sami'na, tidak punya sikap wa'atona, tidak punya sikap mastatona, tidak punya sikap ghufranaka, siapa? Musyrik, munafik, murtad.
khusus untuk mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, itu makna taksis ada di situ yang bisa diambil pelajarannya. Setelah terbaca supaya mudah pemahamannya, saya memiliki 7 nomor rangkuman. Catat, bawa buku catatan enggak ini? Ini penting ini. Setelah membaca beberapa tafsiran sana sini, akhirnya tersimpul pelajaran itu. Ben tulisannya apik gak oleh ngantuk, nulis sarung ngantuk nanti malah tulisannya gak karuh-karuh. 1. Allah pemilik alam raya. Allah pemilik alam raya, Maha tahu dan Maha kuasa kepada semuanya. Ini nomor 1. Allah pemilik alam raya, Maha tahu dan Maha kuasa terhadap semuanya. Titik. Insyaallah ini mudah dipahami. Tinggal perenungan, rasa. Saya milik Allah. Apa yang saya miliki itu titipan, nanti akan dihisab. Saya nanti bila dihisab hasilnya gimana? Nah, ini harus disiapkan ini. Konsekuensi kita memang miliknya. Itulah nomor 1. Allah pemilik alam raya, Maha tahu, Maha kuasa terhadap semuanya. Nomor 2. Perkara-perkara yang ada di siratan jiwa manusia. Perkara-perkara yang ada di siratan jiwa manusia. Allah akan mengabarkannya. Menghisab punya makna Allah akan mengabarkannya. Nomor 2, perkara-perkara yang ada di dalam siratan jiwa manusia, Allah akan mengabarkannya. Mana menghisab adalah mengabarkannya. Semisal isi hatimu sing apik iki konangan kabeh. Isi hatimu sing elek iki konangan kabeh. Dihisab punya mana dikabarkan. Makanya kita tidak bisa lari. Makanya kalau ada siratan baik kembangkan, siratan buruk kendalikan. Itu konsekuensinya. Nomor 3, isi siratan hati akan diberi nilai bila sudah ditindaklanjuti isi siratan hati. Akan diberi nilai bila sudah ditindaklanjuti oleh pekerjaan hati. Isi siratan hati akan diberi nilai bila sudah ditindaklanjuti oleh pekerjaan hati. Nomor 3, baca ulang. Tuh, belum. Mau tata tulis apa? Ki. Nomor 3 tadi apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Tulis, yang lainnya belum tulis. Ini penting loh pelajaran ini. Biar paham. Itu tawuran itu nasib ini masalahnya. Dan masing-masing kita punya hati, punya siratan. Kerentek apik, kerentek elek. Isi siratan hati akan diberi nilai bila sudah ditindaklanjuti oleh pekerjaan hati. Apa tadi pekerjaan hati? Niat. Allah mencatat segala sesuatu. Siapa yang punya himmah baik, himmah tok, niat tok, sudah diberi satu kebaikan. Bila ia gerakkan badan mewujudkan, lipatkan 10 kali, 700 kali kelipatan tidak bisa dihitung.
Bila niatan pada itu kejelekan, niat tok, mungkin artinya ngomong awas, rusak milikmu. Tapi itu ucapan hati. Tapi itu masih di hati saja, itu belum dinilai. Tapi bila sudah ia kerjakan, ia melangkah kaki mengambil alat, itu sudah ditulis satu dosa. Kemudian apabila isi siratan hati untuk dikerjakan isinya kejelekan, lalu ia mandek. Mandek itu ada 3 kemungkinan. 1, gak selera. Nyapa mandek, nyapa rasito. Ya rasito, ya rasito. Enggak dosa, enggak pahala. Rasito, ya rasito. Jarai apa yang rusak, nyapa rasito. Ya rasito, ya rasito. Yang nomor 2, apabila enggak jadi karena kepergok, itu sudah ditulis satu dosa. Nyapa rasito. Wah, penjagaannya ketat ya raiso. Gagal saya. Itu belum bekerja, tapi sudah ditulis dosa. Kenapa? Sudah melangkah. Lalu yang ketiga, kenapa enggak jadi? Allah Maha tahu akan dituntut. Saya enggak sanggup untuk dapat tuntutan dari Allah. Nah, mampu menghentikan niat jelek itu sudah satu pahala. Makanya enggak mengapa hati punya niatan jelek. Gimana cara dapat pahala? Hentikan. Ini bila saya kerjakan dosa maka saya enggak kerjakan. Jadi ada niatan jelek yang Allah berikan itu bisa untuk cari pahala. Gimana? Ndekno. Jangan kamu wujudkan. Ini penting ini. Ini materinya bisa dibaca di mana? Di Arba'in Nawawi, hadisnya panjang. Dan ini butuh penjabaran. Tidak boleh dengan cara ngantuk gak paham. Paham gak dilek ngantuk din? Oh, gak paham. Jadi penyakitnya gula ilmu gue apa? Ngantuk belum waktunya. Bukan ngantuk, ngantuk itu bawaan, tapi ngantuk bukan waktunya. Makanya butuh dikendalikan ngantuk itu. Jika nomor 4, sikap mukmin berkait Maha tahu dan kuasanya Allah. Sikap mukmin berkait Maha tahu dan kuasanya Allah. Termasuk mengabarkan isi hati. Ini sikap mukmin berkait Maha tahu dan Maha kuasanya Allah. Di antaranya mengungkapkan isi hati. Sikapnya 4 di atas. Sudah kita sebutkan di atas. Di sini mengulang dalam bentuk catatan. Apa 4 sikap itu? Apa 4 sikap itu? Kamu yang jawab Ini tinggal mengulang saja. Sikapnya mukmin ketika sadar Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, isi hati akan diungkap. Sikap kita menghadapi ketetapan seperti itu ada 4 langkah. Apa tadi 4 langkah tadi? 1, berucap. Butuh dites iki, paham atau tidak paham iki. Butuh dites ini. Sim, kamu sim. Apa? Belum lengkap. Jamal sudah lengkap ini. Ayo mal. Yang pertama sami'na, 2 wa ata'na, 3 Harisma. Mas tata'na 4 ghufranaka. Itu 4 sikap. Sikap kita menghadapi ketetapan Allah sudah sami'na, saya siap dengar, wa ata'na, saya siap taat. Mas tata'na, saya kerahkan semua kemampuan. Ghufranaka, kami banyak punya kelemahan, banyak mohon ampun. Inilah berpotensi ketika punya ketergelinciran, dia nanti akan termasuk orang yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Karena nomor 5, kepada mukmin yang punya sikap di atas, Allah Maha Pengampun. Ini nomor 5.
kepada mukmin yang punya sikap di atas, Allah Maha Pengampun. Penting tak ini ya? Kita butuh ampunan ini. Makanya miliki 4 sikap tadi kepada ketetapan Allah. Sampai isi hati diungkapkan, sami'na, saya siap dengar, memang itulah. Wa atona, saya siap taat apa yang mesti saya perbuat. Mastatona, saya siap kerja keras. Bila kami punya keterbatasan, ghufranaka, ampuni kami. Nah, kepada mukmin yang seperti itu Allah Maha Pengampun. Nomor 6, kepada musyrik murtab. Apa murtab? Orang yang ragu. Dan munafik, Allah Maha Adil. Kepada musyrik, kepada murtab, orang yang raib, ragu, yang munafik dan munafik, minimal 3 sikap. Ini biang keroknya masalah 3 ini. Musyrik, murtab, dan munafik. Allah itu Maha Adil. Apa maknanya Maha Adil? Andai kan mereka dihukum, ya memang itu haknya. Allah ketika menetapkan hukum nggak bisa disuap, salah ya dihukum. Musyrik resikonya amal gak diterima, apa yang ia kerjakan dihancurkan, dosa nggak diampunkan, diputuskan masuk neraka, gak ada penolong, kemudian surga haram untuk dia. Ini kan keadilan Allah, karena mereka itu membangkang bentuk keadilannya, ya salah ya dihukum. Makanya Allah akan menghukum kepada siapa yang ia kehendaki. Kepada siapa? Kepada musyrik, murtab, munafik, Allah akan menghukumnya. Nomor 7, poin ke-5 dan ke-6. Sebagai perwujudan arti nasakh, arti penghapusan. Nomor 5 dan nomor 6 sebagai perwujudan arti nasakh, perwujudan arti penghapusan dengan pengkhususan tindakan. Dengan pengkhususan tindakan. Ini nomor 7, isinya poin ke-5 dan poin yang ke-6. Poin ke-5 kepada mukmin Allah Maha Pengampun. Poin yang ke-6 kepada musyrik, murtab, munafik Allah Maha Adil. Ini sebagai perwujudan nasakh. Perwujudan apa? Penghapusan, yaitu dengan pengkhususan tindakan. Arti dihapus artinya khusus untuk mukmin diampuni. Arti dihapus punya mana pengkhususan, khusus untuk musyrik, murtab, munafik nanti akan ditegakkan hukuman. Nah, ini penting sekali untuk kita semuanya. Makanya yang ada di hadis, nasakhotha al ayatu alatibata, menghapus kepada dia ayat sesudahnya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani, dihapus dengan itu. Mana penghapusan tadi begitu, punya mana takhsis, pengkhususan kepada mukmin yang sikapnya benar ketika punya dosa diampuni, kepada musyrik, orang yang ragu, munafik yang membangkang, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Demikian 2 bab yang kita kaji pagi hari ini. Ini betul-betul penting. Apa yang saya catatkan betul-betul dicatat dengan baik, jangan sampai itu hilang. Karena itu pemahaman yang sangat penting sekali agar kita memahami apa yang kita pelajari. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.